Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. ingin mempresentasikan eh, hasil diskusi kami, yaitu materinya nasionalisme dan negara bangsa. Adapun anggota-anggota dari kelompok kami, yang pertama Nur Faida Alifia Andini, yang kedua Jamaluddin, yang ketiga Siti Naura Auliah, yang keempat Ayub Setiawan Ahmad. Untuk mengefisienkan waktu, eh, mungkin kita akan melangkah ke pemateri yang pertama. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan kepada Saudari Siti Naura Auliah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator atas kesempatan yang diberikan. Untuk materi pertama, saya akan membawakan tentang pengertian nasionalisme dan negara bangsa. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan maju dalam satu kesatuan negara dan bangsa, serta cita-cita bersama guna mencapai, memelihara, dan mengabdi identitas. Selain itu juga untuk memaknakan persatuan, kemakmuran, dan kekuatan atau kekuasaan negara bangsa yang bersangkutan. Menurut Hans Kohn, nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Nasionalisme berasal dari kata Latin nation yang artinya bangsa yang dipersatukan karena kelahiran. Nasionalisme dihubungkan dengan suatu kenyataan objektif sebagai ciri-ciri yang khas, yaitu persamaan bahasa, persamaan ras, persamaan agama, dan persamaan peradaban. Keempat hal ini sebagai faktor-faktor objektif yang paling lazim dikemukakan sebagai terbentuknya suatu nasionalisme. Akan tetapi, bagaimanapun juga nasionalisme tidak dikemukakan semata-mata oleh faktor objektif tersebut. Hanya dapat dikatakan faktor objektif itu membantu mempercepat proses pertumbuhan nasionalisme ke arah perkembangannya dalam pembentukan negara nasional. Nasionalisme bagi bangsa Indonesia suatu paham yang menyatukan berbagai suku bangsa dan berbagai keturunan bangsa asing dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun faktor-faktor penting bagi pembentukan dan pembinaan bangsa Indonesia. Menurut Ismuan pada tahun 1981 ada 5 faktor. Yang pertama, persamaan asal keturunan bangsa atau etnis, yaitu bangsa Indonesia berasal dari rumpun bangsa Melayu yang merupakan bagian dari ras Mongoloid dan kemudian diperkaya oleh variasi percampuran darah antar ras. Yang kedua, persamaan pola kebudayaan, yaitu terutama pada cara hidup suatu suku bangsa, petani dan pelaut dengan segala adat istiadat dan perantara sosialnya. Yang ketiga, persamaan tempat tinggal yang disebut dengan nama khas tanah air Nusantara, yaitu merupakan satu kesatuan wilayah laut yang di dalamnya terhimpun beribu-ribu pulau. Yang keempat, persamaan nasib kesejahteraannya, yaitu baik kejayaan di masa-masa kerajaan besar maupun penderitaan bersama di kala meringkuk di bawah dominasi penjajah asing. Dan yang kelima, persamaan cita-cita hidup bersama sebagai kesadaran dari inspirasi kenangan sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, serta membangun negaranya dalam ikatan kesatuan dan persatuan Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari Saudari Siti Naura Auliah. Selanjutnya akan disampaikan materi oleh Saudari Nur Faida Alifia Andini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membawakan materi mengenai tujuan dan contoh nasionalisme. Yang pertama, tujuan nasionalisme. Tujuan dari nasionalisme itu yang menjamin kemauan dan kekuatan keamanan, menjamin keamanan dan kekuatan, mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban. Kedua, menghilangkan ekstremisme atau tuntutan yang berlebihan dari warga negara, individu, dan kelompok. Next. Adapun contoh dari nasionalisme itu sendiri, yang pertama mencintai alam dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kedua, menciptakan kerukunan antar lingkungan, suku, dan agama. Ketiga, taat terhadap hukum negara.
Keempat, selalu melestarikan budaya dengan bangga. Kelima, berusaha mempertahankan produk dalam negeri. Keenam, membanggakan negara di kancah dunia. Ya, itulah penyampaian materi mengenai tujuan dan contoh nasionalisme. Kepada moderator, saya kembalikan. Baik, itulah tadi penyampaian materi oleh saudari Nurfaida Livandini. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Muhammad Ayub Setiawan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas moderator. Saya ingin membacakan tentang paham nasionalisme. 1. Munculnya negara nasionalisme berciri-ciri kewarganegaraan atau disebut nasionalisme sipil, yaitu munculnya negara nasionalisme berani kewarganegaraan atau disebut nasionalisme sipil. Paham nasionalisme ini lahir ketika negara memperoleh kebenaran politik dari penyerta aktif rakyat atau bertumpu pada kebenaran, kehendak rakyat, dan perwakilan politik. Gagasan nasionalisme ini mula-mula dikembangkan oleh Jacques Rousse dalam teori kontrak sosial mengenai masyarakat. 2. Munculnya negara nasionalisme berciri etnis, yaitu gagasan nasionalisme ketika negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis tertentu di masyarakat. Paham nasionalisme ini dikembangkan oleh John Gottfried von Herder yang memperkenalkan konsep pol untuk rakyat. 3. Munculnya negara nasionalisme berciri romantik atau disebut nasionalisme organik atau nasionalisme identitas. Paham nasionalisme romantik merupakan lanjutan dari nasionalisme etnis ketika negara memperoleh kebenaran politik secara alami hasil dari pergumulan suku, bangsa, atau ras. Nasionalisme romantik bergantung pada perwujudan budaya etnis yang menempati idealisme romantik, melahirkan kisah tradisi masa lalu yang direka untuk membangun konsep nasionalisme romantik seperti Krim bersaudara yang diceritakan oleh Herder sebagai koleksi kisah kasih yang berkaitan dengan etnis Jerman. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari saudara Ayub Setiawan. Selanjutnya penyampaian materi oleh saya sendiri, yaitu karakteristik nasionalisme Indonesia. Sebagai negara merdeka, Indonesia merupakan etnis baru yang lahir dari pergolakan melawan imperialisme dan kolonialisme. Ketika imperialisme dan kolonialisme menginjak kaki di bumi Nusantara, keindonesiaan sebagai identitas baru belum ada. Ia hanyalah negeri yang berdiri dari gugusan pulau yang dipisahkan oleh lautan, membentang dari barat di Aceh sampai ke timur Papua. Gugusan pulau itu dikenal dengan nama Nusantara. Posisi awalnya yang strategis dan subur dengan kekayaan alam yang melimpah. Terletak di sebelah selatan Asia Tenggara dengan pegunungan yang aktif dan sebelah utara dengan lautan Samudra Hindia memancing bangsa-bangsa asing singgah. Gugusan pulau ini dihuni beratus-ratus suku yang memeluk agama yang berbeda-beda, yang memiliki bahasa yang berbeda, bahkan budaya yang berbeda. Meski memiliki corak masyarakat yang sama, yaitu tradisionalisme, hidup dalam adat istiadat dan tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya. Nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan suatu bentuk ideologi. Demikianlah pendapat dari James J. Carles pada tahun 1998 sebagai suatu ideologi. Nasionalisme membangun kesadaran masyarakat sebagai suatu bangsa serta memberi seperangkat sikap dan program tindakan. Tingkah laku seorang nasionalis pada perasaan menjadi bagian dari suatu komunitas bangsa. Nasionalisme Indonesia pada awalnya muncul sebagai jawaban atas kolonialisme.
Pengalaman penderitaan bersama sebagai kaum terjajah melahirkan semangat solidaritas sebagai satu komunitas yang mesti bangkit dan hidup menjadi bangsa merdeka. Semangat tersebut oleh para pejuang kemerdekaan dihidupi tidak hanya dalam sebatas waktu tertentu, tetapi secara terus-menerus hingga kini dan masa yang akan datang. Kebijakan pendidikan nasional di awal abad 20 telah menciptakan inti dari elit baru Indonesia yang terdiri dari para dokter, guru, dan pegawai sivil pemerintah. Bersama dengan itu, kebencian yang laten terhadap dominisasi kolonial tumbuh di atas ambang kesadaran nasional. Berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 menjadi tanda kebangkitan nasionalisme Indonesia yang kemudian diikuti oleh organisasi-organisasi nasional lainnya. Jiwa nasionalisme kaum elit dari hari ke hari semakin meluas dan menguat di hati rakyat. Tekanan ekonomi yang teramat berat selama penduduk Jepang memperkuat semangat nasionalisme untuk mewujudkan kemerdekaan. Mungkin itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan yang saya sampaikan, yaitu nasionalisme merupakan suatu konsep yang beriringan tumbuh sejalan dengan terbentuknya bangsa-bangsa. Secara umum, kita dapat menanamkan nasionalisme sebagai sebuah sentimen ego berlatar belakang kebangsaan yang dijunjung oleh masyarakat di sebuah negara. Nasionalisme juga dapat dipahami sebagai suatu bahasa, budaya, dan simbolisme suatu bangsa yang terbentuk serta tumbuh sebagai suatu identitas yang melekat di sebuah masyarakat yang spesifik. Dan terakhir, nasionalisme dapat dipahami oleh konteks sosiologi politik sebagai suatu gerakan sosial politik demi semua bangsa bersangkutan atau sebuah doktrin dan ide khas suatu negara. Mungkin itulah tadi penyampaian materi serta pembacaan kesimpulan oleh saya. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.